Sering lihat tawaran expert advisor atau robot trading kan? Tapi suka bingung, ini beneran ampuh atau cuma akal-akalan aja? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cara ngetes robot trading. Ada metodenya kok, sederhana tapi efektif banget buat misahin mana robot yang beneran bisa hasilin profit dan mana yang cuma buang-buang duit. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia nih roadmap kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar. Robot trading ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Terus kita lanjut ke cek teknisnya, gimana cara bikin setup pengujian yang aman, baru kita jalankan tesnya, dan yang terakhir, gimana cara ngambil keputusan final yang paling cerdas. Oke, pertama-tama kita bahas dulu deh, the elephant in the room-nya. Buat banyak orang, dengar kata robot trading itu kedengarannya serem, ribet, atau bahkan, mana bisa dipercaya? Dan jujur aja, perasaan itu wajar banget. Nah, penulis sumber materi kita ini kayaknya paham banget sama keraguan ini. Kutipan ini ngajak kita buat lebih rileks. Jadi, ayo kita singkirin dulu rasa alergi tuh. Soalnya ini tuh bukan soal sihir, ini soal metode. Kalau metodenya benar, alat ini bisa jadi sangat-sangat berguna. Sebelum kita ngapa-ngapain lagi, ada dua hal teknis yang ini wajib banget kita periksa. Anggap aja ini kayak inspeksi pra-penerbangan yang dilakuin pilot. Kelihatannya sepele, cepet, tapi krusial banget buat keselamatan. Poin pentingnya ada dua. Pertama, pastiin platformnya cocok. Robot yang dibikin buat MetaTrader 4 ya nggak bakal jalan di MetaTrader 5. Begitu juga sebaliknya. Kedua, dan ini nih bagian paling pentingnya, pastiin kamu dapat file kali source code-nya, yaitu yang ekstensinya .mq4. Kenapa? Karena file .mq4 itu ibarat resep masakan yang bisa kamu modif. Kamu bisa ubah strateginya nanti, atau bahkan dibalik total logikanya, yang nanti bakal kita bahas. Sebaliknya, kalau dapatnya file .exe4, itu udah kayak kotak hitam yang dikunci. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Sip, cek teknis beres. Sekarang, waktunya kita siapin arena tandingnya. Tujuannya satu, kita mau bikin lingkungan di mana si robot ini bisa kerja, tapi risikonya super kecil, biar kita bisa tidur nyenyak di malam hari. Terus butuh modal berapa buat ngetes ginian? Mungkin kebayangnya ratusan atau bahkan ribuan dolar ya kan? Salah besar. Jawabannya cuma $10. Ya beneran cuma $10. Loh kok bisa? Nah, disinilah triknya. Kita pakai yang namanya akun Chen. Di akun jenis ini, broker bakal mengubah $10 kamu jadi 1000 unit Sen. Ini bikin si robot bisa trading seolah-olah dia lagi ngelola akun $1000. Padahal, risiko real yang kamu tanggung ya cuma $10 itu aja. Cerdas kan? Satu lagi komponen penting buat setup kita, VPS atau Virtual Private Server. Gampangnya gini, ini tuh kayak kamu nyewa komputer di internet yang nyala terus non-stop. Kenapa ini wajib? Pasar forex itu kan buka 24 jam, 5 hari seminggu. Nah, VPS ini mastiin robot kamu nggak pernah ketinggalan momen, bahkan pas komputer di rumah kamu mati atau internetnya putus. Oke, setup udah kelar. Robotnya udah jalan di lingkungan yang aman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ngejalanin tesnya, dan yang lebih penting lagi, gimana cara baca hasilnya dengan benar. Nah, di sini nih kita butuh yang namanya kesabaran. Sumber kita menyarankan tes ini jalan minimal 3 bulan. Kalau mau ideal, 1 tahun penuh. Tujuannya apa? Biar kita bisa lihat gimana performa si robot di berbagai cuaca pasar. Pas lagi tren naik kenceng, pas lagi turun, atau pas lagi datar-datar aja. Data yang terlalu pendek itu bisa menipu banget. Setelah beberapa bulan, hasilnya bakal jatuh ke salah satu dari 3 kemungkinan ini. Kalau profitnya konsisten, ya jelas, pertahanin. Kalau hasilnya impas, untung dikit atau rugi dikit, jangan langsung dibuang, ada potensi tersembunyi di situ. Tapi, hasil yang ketiga, robot yang ruginya konsisten, ini justru bisa jadi harta karun. Hah, gimana ceritanya? Ya, kamu nggak salah dengar. Disinilah letak kejeniusan strategi ini. Coba kita bahas yang nomor 2 tadi. Kok bisa robot yang hasilnya impas malah tetap berguna? Jawabannya satu kata, rebate. Banyak broker itu ngasih semacam cashback kecil buat tiap transaksi yang kamu lakuin, entah itu menang atau kalah. Tujuannya biar kamu aktif terus. Jadi, robot yang hasilnya impas sekalipun, kalau dia super aktif, bisa jadi mesin penghasil pendapatan pasif, cuma dari ngumpulin rebate doang. Oke, data udah ngumpul berbulan-bulan. Inilah momen penentuannya. Waktunya kita bikin keputusan strategis yang didasarin sama bukti, bukan cuma harapan atau perasaan. Inilah pertanyaan utamanya. Berdasarkan data yang udah kamu kumpulin dengan teliti, langkah paling cerdas selanjutnya itu apa? Pilihannya ada 3 dan semuanya masuk akal banget. Dan inilah 3 opsi strategis. Kamu. 1. Pertahanin apa adanya karena robotnya emang profit.
2. Pertahanin buat ngumpulin recehan dari rebate. Dan yang ketiga, strategi yang paling out of the box, kalau robotnya rugi terus-terusan secara konsisten, ya tinggal balikin aja semua transaksinya. Coba deh bayangin gini, kalau ada peramal cuaca yang ramalannya selalu salah. Tiap dia bilang bakal cerah, malah hujan lebat. Apa ramalannya jadi nggak berguna? Justru berguna banget. Kamu tinggal bawa payung aja setiap kali dia bilang cuaca bakal cerah. Prinsipnya sama persis di sini. Robot yang konsisten salah, itu ibarat kompas yang kebalik. Dia tetap nunjuk ke arah yang benar, kamu cuma perlu baca arah sebaliknya. Inilah cara mengubah kegagalan jadi peluang emas. Jadi, ingat ya, kuncinya itu pengujian yang sabar dan pakai metode. Proses ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat ngasih kamu data biar bisa bikin keputusan yang pinter. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya buat perjalanan trading kalian. Makasih udah nyimak, dan salam profit!